Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Masih di Arafah tapi di sisi yang berbeda Ustadz ya. Karena di sini ada dibuatkan taman. Masya khusus Allah. di Arafah ini dibuatkan taman. Sebenarnya pohon-pohon ini adalah pohon Soekarno. Karena yang nyumbang untuk pertama kali adalah Bung Karno untuk di Padang Arafah. Tapi jangan salah, ini juga bisa membuat dapat pahala. Satu rumput kan dapat pahala. Bener. Tapi tunggu dulu, jangan betul. salah. Kenapa? Karena ketika orang ihram pada saat wukuf di Arafah ini, kalau dia mencabut daun bunga itu mendapatkan 1 daun. Oh, dan juga di sini hati-hati ya buat jamaah yang lagi datang ke sini, nggak boleh ngerusak pohon-pohonnya karena itu dendanya mahal banget ternyata. Karena buat menumbuhkan 1 pohon di sini tuh biayanya tuh besar banget. Ngomong-ngomong, ada yang nanya tadi, sampai lupa. Ya, kita kasih kesempatan lagi buat tanya. Ulang lagi, namanya siapa Mbak? Ayo Teh. Teh kalau di sini di Bandung ya. Kita kalau di Arab apa tuh? Cece, bukan. Silakan Teh, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita. Vita. Ya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Jadi gini Pak Ustadz, sekarang ini kan banyak orang-orang yang suka posting-posting tentang beribadah nih di media sosial. Lagi puasa Senin Kamis, dia posting. Lagi sholat, dia posting. Ya. Nah, kalau misalnya menurut Pak Ustadz nih, itu kalau kayak gitu gimana? Apakah itu termasuk pamer? Dia pengen liatin nih bahwa dia tuh sedang beribadah. Gitu. Gimana nih Pak Ustadz? Kalau Teh Vita udah upload sosial media belum? Alhamdulillah belum. Belum. Kapan mau uploadnya? Nunggu jawaban Pak Ustadz. Nunggu jawaban Ustadz. Hebat ya. Pancing dikit nggak kena, luar biasa. Makasih banyak Teh. Silakan dijawab Ustadz. Teh boleh duduk. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Vita. Silakan Teh Vita boleh duduk. Ya. Mau duduk di mana? Jangan keluar, sini aja, jangan jauh-jauh. Sini Teh. Teh ya, ajak. Iya, silakan. Berbicara tentang bagaimana dengan orang yang memamerkan ibadahnya. Yang pertama yang harus kita camkan dulu, innamal a'malu binniyat. Betul. Tergantung dari niatnya. Ketika orang memamerkan ibadah terus ada yang mengikut padanya, maka dia pun dapat pahalanya sebagai apa? Pembelajaran, ingat ya, pembelajaran syiar maupun dakwah. Alhamdulillah dengan bukan memamerkan sih, menyebutkan. Karena gini, kadangkala ada ibadah yang harus disebut. Contoh? Tidak bisa niat. Oh iya benar juga. Bersedekah dengan niat untuk pahala orang tua kan harus disebut. Kalau tidak disebut tidak bisa. Bahkan kita harus menyebutkan secara detail. Itu penting itu. Menyebutkan namanya. Saya bersedekah, saya umrah untuk orang tuaku almarhumah, harus disebutkan. Berarti ini bukan secara lahiriahnya adalah kelihatannya ih pamer banget sih. Tapi memang itu bagian daripada syarat ibadah itu sendiri. Sama kita napatiles di tempat ini, di mana di Jabal Rahmah itu adalah tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Waktu terusir dari surga, Nabi Adam jatuhnya di India dan Siti Hawa jatuhnya di Jeddah. Kenapa harus begini? Karena India kan mancung. Oh iya. Jadi di India, dan besarnya Nabi Adam itu waktu duduk setinggi gunung Himalaya. Oh, tinggi banget. Beliau sender-sender itu tingginya sama. Bayangkan kalau berdiri. Nah, dalam hal ini pembelajaran besar buat kita, pertemuan selama 40 tahun berpisahnya itu bertemunya di Jabal Rahmah. Itu kan dapat tilas juga. Terus diceritakan, apakah itu termasuk dosa? Tidak, justru jadi pembelajaran bagaimana sosok suami dan istri saling mencari sehingga bertemunya di Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Nah, kalau berbicara apakah boleh memamerkan? Jawabannya boleh. Lagi nunggu mau posting nih. Boleh. Yang gitu penting siapkan oleh-oleh. Kalau nggak posting ada yang tahu. Ada yang tahu. Parkiran posting langsung jangan lupa ya Teh oleh-olehnya gitu. Kayak kakak saya, dia bilang kenapa sih banyak minta oleh-oleh? Karena kakak posting. Pokoknya intinya boleh aja. Lagi semua kembali kepada niat kita. Kalau niatnya memang mau buat siar justru boleh. dapat pahala. Berapa Allah. yang ikut umroh disebabkan karena kita, karena kita pamer di sosial media. Ternyata umroh itu enak ya, bukan sesuatu. Katanya kalau kita umroh sampai di sini dilaknat di sini. Ngapain? Makanya tobat dulu baru berangkat ke sini sehingga aman kalau kita memesan post sosial media. Itu mulut kalau udah ngomong nggak bisa ngerem. Makasih banyak Ustaz. Makasih banyak Teh Vita. Nah sekarang kita lanjut lagi waktunya. Pita itu yang waktu kalau kita bungkus kado. Pita kalau itu pakai P.
Kita lanjut lagi, waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah Islam Tinda yang ada di sini ya. Ini kita mau kasih tanya jawab sama Ustadz. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen apa? Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Seneng dengan jamaahnya. Kita lanjut nih, sekarang kita mau kasih kesempatan tanya-tanya ya. Yang mau nanya, angkat tangannya dulu. Coba kita kasih lihat. Mana dulu? Ini yang kumisnya serem. Sini maju. Coba. Iya. Inilah aku. Kelewatan. Bisa saya nanya juga? Iya. Gimana bisa badannya seperti ini? Enggak Pak Ustadz. Jadi kita mau tanya, kan adik kita punya tetangga. Dia tuh udah berangkat haji itu beberapa kali nih. Nah, terus Iki tuh pernah ditegur Pak Ustadz. Nah, ditegurnya tuh kayaknya nggak pakai gelar haji. Oh, dia marah. Iya. Dikasih undangan tidak ada hajinya. Iya. Padahal dia sudah haji 4 kali. Harusnya hak kuadrat 4. Iya, jadi kayaknya tuh dia tuh Iki tuh manggil nama Pak Ustadz. Dia tuh negor, dia tuh pengen disebut haji. Haji tah. Pertanyaan Iki, apakah itu disebutnya pamer? Iki bertanya sama orang yang hajinya udah 3 kali. 4 dong. 4 ya. Silakan dijawab Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Dijawab. Punten silakan. Dengarkan baik-baik. Iya. Gelar haji itu duduk. Tepuk tangan dong buat Iki. Ayo. Alhamdulillah ada pengalaman yang sangat spesial di perjalanan ini. Iya. Saya tandai ada banyak. Coba ya ini. Coba berdiri situ aja. Berdiri situ aja. Kalau di sini ngalingin orang. Dia pulang-pulang mau dipanggil haji. Masya Allah. Karena katanya sepanjang jalan di sini berada di tanah suci selalu dipanggil haji sama laskar. Haji. Jalan haji. Jadi katanya dia harus dipanggil haji kalau pulang. Sementara orang di laskar di sini aja tentaranya panggil dia haji. Tepuk tangan dulu dia. Iya. Saya suka. Tapi umroh memang juga haji kecil. Haji termasuk haji kecil. Nah, buat semuanya, mohon maaf tanpa menggurui, kita tetap berbaik sangka. Gelar haji memang orang Belanda yang bikinkan supaya bisa memetakan siapa yang bisa diwaspadai. Dicurigai, jangan sampai dia membawa sesuatu, mengumpulkan massa untuk melawan penjajah Belanda. Tapi ketika kita melihat dari sisi baiknya, gelar haji itu bagus. Sebagai pengingat bagi seseorang yang sudah mendapatkan gelar haji, malu kalau dia tidak ibadah, malu kalau dia tidak salat, malu kalau dia tidak berbuat baik, lebih baik daripada yang bukan haji. Jadi sebagai apa? Pengingat sebenarnya. Kalau bahasa Inggrisnya warning. Keren Ustaz. Ustaz baca bahasa Inggris gimana sih? Itu warning atau warning? Warning pemanasan maksudnya. Pemanasan. Warning. Peringatan. Iya, peringatan buat dia supaya jangan berbuat dosa. Iya, betul. Masa Bapak Haji tidak sholat, masa Ibu Haji tidak sedekah, itu jadi pengingat. Yang kedua, selain pengingat, sebagai bentuk kemuliaan. Masya Allah. Benar. Nah, sebenarnya marahnya Ibu Haji atau Bapak Haji yang karena tidak disebutkan oleh Bang Kumis yang offside. Itu udah agak pendek. Sebelumnya sampai sini udah dipotong pas tahalul kemarin. Berarti dia sudah 2 kali umrah dong. Satu di sini, satu di sini. Jangan jamaah yang sebaiknya yang dipotong itu di rambut ya, bukan di sini ya. Nanti lama-lama karena saya gundul, baiklah kalau saya tahlul di sini aja. Itu bahaya. Nggak boleh. Jadi tetap rambut. Jamaah. Jadi mohon maaf Bang Iki, kalau bisa itu bentuk kemuliaan, mengajarkan hargai dong orang tua. Nah, betul. Haji itu banyak adalah banget, tidak ada balasannya, satu aja, surga. Masya Allah. Orang pakai baju ihram, haramlah kulitnya bulunya disentuh apinya neraka. Masya Allah. Bagaimana dengan orang yang haji? Bener. Nah jadi buat menghargai aja nggak apa-apa tuh Kang ya. Biar juga kita ada penghormatan, dan yang kedua tadi yang haji itu juga jadi punya rem. Biasanya dia mau jahat, mau nyinyirin orang, ngerem. Ingat udah haji, jangan nyinyirin orang mulu. Sabar ya, jangan haji nyinyir orang. Nyinyir mulu di mulut. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya ya. Kita mau kasih kesempatan angkat tangan dulu yuk. Angkat tangan dulu siapa? Yang mana? Oh iya. Sini suaranya kencang banget kan, prank di sini. Ini coba sini. Ini ibunya mana? Gak ada. Nggak ada ibunya. Perkenalkan dulu namanya, coba silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tombolnya dari mana sih? Ini. Eho-nya ketinggian. Tribelnya kebanyakan. Lanjut. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Resmala Dewi dari Bandung. Dari Bandung. Tepuk tangan dong. Nama panggilannya siapa? Rima. 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 Itu doang? Iya. Nggak tambah lagi? Gak ada. Mau nama gak? Enggak. Iya. Aku gak mau nanya. Hah? Gak mau nanya. Maunya apa? Mau liatin video ini. Mau nanya apa itu? Mau Nah, doa? jadi pertanyaannya, emang boleh beribadah tapi tidak sama dengan orang lain? Apakah itu salah satu bentuk pamer? Baiklah pergosok. Oh yaudah, tepuk tangan dulu dong buat Rima. Dari Rima, diri aja situ. Dia duduk. Dia ditepuk dia ditepuk tangan kayak burung merpati ya. Silakan dijawab Ustaz. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, satu pembelajaran buat kita. Nabi pernah iktikaf, bahkan berkhalwat. Artinya pembelajaran juga kadang-kala ada orang beribadah sendiri. Apa salah? Oh tidak. Gimana coba? Apa salah? Tentu tidak. Karena ada memang ibadah yang butuh kesendirian. Oh gitu. Seperti tahajud. Tahajud sebenarnya sendiri. Lebih enak. Nah, kalaupun kita bimbing jamaah sebagai pembelajaran, itu pun saya tidak berjamaah. Saya minta mereka sholat sendiri. Iya. Nanti setelah ini kita bisa, silakan sholat tahajud sendiri. Karena itu hubungannya dengan Allah. Nah, itu. Ada memang ibadah yang harus berjamaah. Harus dipamerkan. Iya. Contoh, salat berjamaah. Iya. Idul Fitri, kalau perlu di lapangan supaya orang lihat sebagai syiar. Masya Allah. Sebagai syiar. Jadi justru lebih ditampakkan lebih bagus. Bahkan potong kurban harus disebutin namanya. Iya. Sapinya ini Ahmad Fadli sekeluarga, isinya ya gitu. Iya. Kayak di masjid. Ya. Sumbangan dari hamba Allah 200 juta. Terus saya bilang, itu saya. Jadi sebenarnya dalam Islam pun tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tergantung dari personilnya. Oh, personilnya. Iya. Personal. Personil nggak apa-apa. Ini kan kita kan ibarat grup K-pop personilnya. Grup personalnya. Tergantung dari orangnya. Iya. Kenapa? Karena dalam hal ini terima kasih banyak kepada guru. Terima kasih kepada para pemimpin. Terima kasih kepada orang tua. 3 orang ini tidak apa-apa menyebutkan. Oh gitu. Bahkan zikirnya diperbesar. Kenapa begitu? Seorang guru kalau berzikir harus besar. Berdoa harus besarkan suara supaya murid-muridnya ikut. Oh, ikut belajar juga. Iya, ikut dengerin. Iya. Kemudian seorang orang tua, enggak apa-apa. Saya dulu jalan kaki ke sekolah. Nggak usah dipamerkan. Anak-anak mau jalan kaki sekarang ditabrak mobil. Iya. Karena anaknya balas, itu kan DL, derita lo Pak. Gitu. Gak boleh ya. Gak boleh. Ketiga adalah para pemimpin. Iya. Supaya orang-orang bawahannya itu juga mengikuti atas apa yang dilakukannya. Masya Allah. Belusukan dan sebagainya itu bagus sebenarnya. Bagus. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab yang sampai sekarang jadikan pembelajaran besar buat kita. Masya Jadi Allah. kalau ada pertanyaannya dia posisi seperti itu ibadah sendiri, tidak ada masalah, tergantung dari kembali lagi personalnya. Bukan personil. Kalau personil itu penyanyi. Anak band. Siapa yang bilang personil tadi? Ada tadi teman saya, namanya Haji Muhammad Nur Maulana. Selama ini saya di Trans TV di mana-mana kalau diundang ceramah, enggak pernah dipanggil Haji Maulana. Dipanggil Ustadz Maulana. Itu pun Maulana kan nama bapak saya. Kasihan deh Bapak ya kalau gitu ya. Selama ini yang dipanggil bapak saya. Kasihan banget sih, ya Allah. Nggak pernah ada yang manggil Bapak dong berarti. Ada. Padahal nama saya Muhammad Nur. Maulana ini tuh udah bapak saya. Kenapa Maulana disebut supaya bapak saya dapat pahala terus? Oh iya benar. Setiap saya bertausiah bapak saya dapat pahala. Nanti anak Bapak juga dipanggilnya anaknya Ustadz Maulana. Kapan Bapak dipanggilnya? Berarti saya ibadahnya tersebut. Lewat. Oke, kita lanjut lagi. Makasih banyak Rima. Ini ada bagus ya. Ada pertanyaan Makasih banyak, dari Koper. jamaah.
Ini ada video titip doa dari Reza. Coba kita lihat dulu ya jamaah ya. Ini dia videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama aku Eja. Aku udah ditinggal sama almarhum bapak aku selama 3 tahun. Aku lagi kangen banget mau titip doa untuk almarhum Bapak Suherman Syah bin almarhum Bapak Abu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisinya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kirim salam Ustadz. Luar biasa. Siapa namanya tadi? Bapaknya almarhum Bapak Suherman Syah. Seorang anak yang baik melakukan 3 perkara atas orang tuanya. Bukan hanya sekedar doa. Kalau sekedar doa bisa jadi titip doa. Ada baiknya melakukan 3 hal. Yang pertama, sedekahlah untuk niat pahala untuk orang tua. Masya Allah. Atau beribadahlah dengan niat pahala orang tua. Contoh badal, contoh sedekah, wakaf dan sebagainya. Ada lagi yang kedua, lakukanlah amanah. Anak soleh itu adalah anak yang melanjutkan kebaikan orang tua. Amin. Makanya anak itu disebut anak soleh, melanjutkan kebaikan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah menjalin silaturahmi dengan orang-orang atau keluarga dari bapaknya sendiri dan sebagainya. Jadi 3 hal ini yang bagus kita lakukan. Dalam al-doa tidak ada salahnya berdoa itu tidak bisa langsung berdoa. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami memohon pertolongan. Jadi jangan langsung berdoa, tapi lakukan dulu kebaikan, lalu habis itu doa. Jadi ada penunjukan sesuatu dulu ya, sebelum kita minta sama Allah. Sama juga kalau misalnya berdoa itu, kalau kata Ustaz Maulana bilang sama saya, kasih salawat dulu, puji-puji dulu yang disayang sama Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau biasanya kita bersalawat, kenapa disebut ala toha rasulillah, ala yasin habibillah, itu kan namanya Rasulullah SAW. Baik, kita doain dulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma warahmu wa'afi wa'fu. Ya Allah, ampuni dosanya, lapangkanlah kuburnya, mudahkanlah urusannya. Ya Allah, atas apapun yang dilakukan berikanlah pahala, apapun yang ditinggalkan berikanlah keberkahan. Ya Allah, anugerahkanlah ampunan atasnya. Semoga beliau mendapatkan di tempat yang terbaik, kemuliaan yang terbaik sebagaimana Engkau telah memuliakan orang-orang sebelum dia. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, buat tadi yang bertanya ya, mudah-mudahan buat Reza Ardiansyah tadi udah didoakan orang tuanya, mudah-mudahan orang tuanya dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan anaknya juga yang ditinggalkan ini tetap harus berdoa, karena doa yang paling luar biasa itu dari keluarganya, terutama anak-anaknya, bersedekah atas nama orang tuanya. Oke, kita lanjut lagi, satu lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangan. Mana dia? Ini dia. Nih. Mana sih? Maju. Ilham nih. Oke, nih kita coba kasih kesempatan perkenalkan dulu namanya dan pertanyaannya apa, boleh? Halo, assalamualaikum, nama saya Ilham RP. Saya adalah salah satu konten kreator video. Ustadz, apakah emang boleh saya beramal dengan terpaksa karena pengen dilihat orang? Ya. Ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan doang. Ada Ustadz Maulana lagi beramal. Beramal. Ustadz Maulana beramal. Guys, saya lagi beramal, guys. Yang paling hebat itu kalau dia sujud baru begini. Lalu hebatnya lihat lagi dia fotonya sampai dari kaki loh. Nah, ini kayaknya jawabannya seru. Gimana kalau kita lanjut dulu ya? Nah, buat jamaah Islami Tinda yang di rumah jangan kemana-mana dulu, kita segera kembali lagi. Tetap di Islami Tinda ya, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.